untuk melakukan ibadah live streaming. Walaupun dengan demikian adik-adik jangan kurang semangatnya. Ya, tetap semangat. Kita sama-sama berdoa di dalam hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya setiap masalah kita, terlebih pandemi global COVID-19 cepat berlalu, supaya kita bisa kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan melaksanakan ibadah kita. Pasti adik-adik rindu semua kan? Iya kan Tante? Kita pasti rindu ketemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita. Iya, walaupun demikian adik-adik tetap semangat, penuh sukacita, siapkan hati kita, siapkan tubuh kita, siapkan pikiran kita untuk kita bisa melakukan ibadah kita pada pagi hari ini. Iya, Tuhan itu baik. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Oh iya, Tante, hari ini hari apa ya? Hari Minggu, Tante. Harinya Tuhan, itu hari buat Tuhan ya. Oleh karena itu, kita wajib memuji dan muliakan nama Tuhan. Iya, pasti ada lagunya. Adik-adik di rumah pasti sudah ingat itu lagunya, iya kan? Iya, mari sama-sama kita angkat pujian kita. Kawanku, ini hari Minggu semuanya ya. Kita angkat pujian kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Silakan Tuhan. Ayo, angkat pujian kita dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, kawanku, ini hari Minggu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan telat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan telat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Siapa yang datang? Tuhan Yesus datang bawa berkat. Iya, Tuhan Yesus datang bawa berkat bagi setiap anak-anak yang menanti kehadiran Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk ke saat teduh. Namun sebelumnya kita akan pujian kita lebih dahulu. Karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk dapat berkumpul bersama-sama saudara kita, meskipun kita tidak bisa secara langsung bertatap muka. Tetapi Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Karena kemurahan Tuhan, kita diperkenankan memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat pujian kita sambil melipat tangan, sambil menyerahkan hatimu kepada Tuhan, sambil kau menutup matamu mengangkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji
kerajaan surga. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, Engkau bersatukan kami dengan kasih karunia daripada Tuhan. Walaupun kami ibadah lewat live streaming pada pagi hari ini, Tuhan, itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami. Itu tidak akan mematahkan semangat kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Bapa, segala problema yang kami hadapi pada saat ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau akan bekerja, Engkau akan mengangkat segala pergumulan hidup kami, terkhusus masalah COVID-19 yang kami hadapi pada hari ini Tuhan, yang membuat kami tidak bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, kami mau Bapa, jawaban doa kami Tuhan, Engkau mengabulkannya, supaya kami bisa kembali di dalam rumah-Mu yang kudus untuk beribadah. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang ambil pelayanan pada hari ini. Biarlah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, supaya setiap pujian dan penyembahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sambut Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan Amin. Iya adik-adik, masih penuh sukacita kan? Iya, Tante yakin itu pasti. Ya, karena apa? Karena Tuhan masih baik kepada kita. Iya, adik-adik, ada tahu nggak ya tema kita hari minggu ini? Tante udah pada tahu loh. Adik-adik pasti belum ya? Iya ya Tante, kita sama mengucapkannya. Biar adik-adik semua juga tahu apa tema kita minggu ini. Iya, tema kita minggu ini adalah Saleh. sekali lagi sama-sama dibikin jempolnya ya, yang mantap, yang bagus. Oke, tema kita minggu ini adalah Saleh. Oke, ya kita diajarkan untuk menjadi anak yang Saleh.
kita menggunakan tubuh kita. Iya, terima kasih. Sekarang ada lagi. Tuhan katakan kita tidak boleh lelah. Iya, kalau Tuhan sudah memanggil namamu, Tuhan sudah memberikan kepadamu talenta yang luar biasa. Berikan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa menjaga dan menyertai engkau. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita akan pujian kita. Jangan lelah Ya, tak boleh lelah. bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Yang yang terbaik. mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan. Menjadi siap dibangun Di atas apa? di atas dasar iman. Shalom adik-adik. Sekarang kita tiba saatnya mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat kita pada hari ini yaitu hukum Taurat yang kedua. Tante yakin semua adik-adik masih ingat hukum Tauratnya kan? Mari sama-sama kita mengucapkan, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat kita hari ini. Terima kasih. Iya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman yang menjadi pedoman kita untuk bisa menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Iya. Namun sebelum kita mengangkat pujian kita, Tante yakin semuanya bahwa adik-adik sudah terlebih dahulu menyediakan Alkitabnya bukan? Untuk bahan bacaan kita nanti. Oke, siapkan juga tubuhnya, terutama hatinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan telinganya. Jangan ada yang ribut selama nanti firman Tuhan disampaikan
Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah Minggu GKPA Batam yang masih beribadah di rumah masing-masing. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Nina ingin mengajak adik-adik sekolah Minggu berdoa bersama, meminta pertolongan Roh Kudus agar kita mampu mengerti firman yang akan ia sampaikan kepada kita pada hari Minggu ini. Untuk itu, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, kami anak-anak sekolah Minggu GKPA Batam bersyukur sebab Engkau masih memelihara kami, masih memelihara keluarga kami, hingga kami masih dapat diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Sekarang tibalah waktunya bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, serta kami dapat meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan kami. Kami akan memulai pembacaan Alkitab hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah Minggu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 4-5. Ayub 1 ayat 4-5. Adik-adik, kita membuka Alkitab kita masing-masing, kita akan membacanya secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesalehan Ayub Dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, pemberitaan firman atau khotbah pada hari Minggu ini akan berlangsung dengan menggunakan metode panggung boneka kayu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan menunjukkan 3 tokoh di dalam panggung boneka kayu tersebut. Yang pertama, nama boneka kayu yang ini yang kakak tunjuk adalah Lamtiur. Yang kedua adalah Uli, dan yang ketiga adalah Lambas. Untuk itu, marilah mendengarkan panggung boneka kayu sebagai proses untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar baik-baik, sebab nanti di akhir pemberitaan firman Tuhan, di akhir khotbah kita akan mendengar ada kuis yang disampaikan oleh pemeran panggung boneka kayu. Demikianlah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah Minggu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi adik-adik yang baik. Kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu SMP BTS, Sekolah Minggu Pintar, Bijaksana, Taat, dan Sukses. Bersama pembawa acara yang paling cantik, yaitu Lantiur. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan belajar dari kakak dan abang yang sangat berbakat, yaitu Uli dan Lambas. Kak Uli adalah seorang penyanyi dan Bang Lambas adalah seorang pelukis. Kita sambut Kak Uli dan Bang Lambas. Shalom adik-adikku. Halo. Hola. Good morning all my friends all around the world. Wow, sungguh sangat bahagia sekali ya bertemu dengan kakak abang yang sangat berbakat ini.
Hari ini, adik-adikku, kita akan belajar dari kedua kakak berbakat ini. Kita akan belajar bagaimana kehidupan Kak Uli dan Bang Lambas sehingga bisa sukses berbakat seperti ini. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai dari Kak Uli ya. Kak Uli seorang penyanyi. Bolehkah mendengarkan kepada kami bagaimana suara kakak yang bagus itu? Wah, tentu saja. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, nyanyiannya sangat menyentuh sekali ya Kak Uli. Oh iya, adik-adik sekolah minggu. Kalau kita mengingat kembali kata-kata yang ada di nyanyian itu, kita pasti ingat kalau nyanyian itu menggambarkan apa ayo? Yap, buah-buah roh. Kalau Kak Uli dan Bang Lambas, apakah kakak dan abang sudah berusaha untuk menerapkan buah-buah roh dalam hidup abang dan kakak? Aku dulu yang menjawab, Uli. Tentu saja, abang berusaha menerapkan buah-buah roh. Contohnya saja, yang pertama apa? Kasih. Dalam kehidupan abang selalu mengasihi adik-adik abang dan berusaha tidak marah kepada mereka. Buah roh yang kedua, sukacita. Dalam kehidupan abang selalu bersukacita. Bersukacita bukan berarti ketawa nggak jelas loh. Tetapi abang berusaha bahagia untuk melakukan setiap kegiatan, setiap tanggung jawab abang. Misalkan, sewaktu abang sudah capek, abang tetap bahagia untuk berlatih melukis. Ya, itu kisah Bang Lambas. Kalau kakak, semasa kecil kakak selalu di rumah bersama opung dan adikku. Mama papa kakak kerja. Kakak selalu berusaha belajar untuk selalu mewujudkan damai sejahtera. Misalkan, tidak suka berantem dengan adik di rumah. Kakak selalu berusaha untuk sabar jika teman-teman sekolahku mengejekku karena tidak bisa bermain bersama mereka saat malam hari. Kakak diajak anak mami, padahal kan kalau bermain di malam hari tidak bagus karena ada banyak tugas dan kakak mesti istirahat. Nah, betul. Berarti sudah ada 4 contoh buah-buah roh yang sudah Bang Lambas dan Kak Uli sebutkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Iya, benar. Beberapa buah-buah roh lainnya juga patut kita usahakan. Wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang pintar, bijaksana, taat, dan sukses. Adik-adik tahu nggak? Ternyata buah-buah roh ini dapat kita pegang dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kesalehan atau ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah arti saleh? Adik-adik tahu tidak apa itu arti saleh? Hehe, kakak akan bantu menjawab ya. Kesalehan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata saleh artinya taat. Berarti kesalehan kepada Tuhan berarti wujud atau tindakan yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, benar sekali. Kakak ingat nih salah satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ada yang kenal tidak siapa Ayub dan bagaimana kehidupannya? Ayub adalah seorang anak laki-laki dari tanah Uz. Dia memiliki banyak hal seperti 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan lainnya. Sebenarnya bukan karena kekayaan Ayub, makanya kita belajar dari Ayub. Tetapi karena kesalehan atau ketaatan Ayub kepada Tuhan, meskipun dia sudah memiliki segalanya. Hingga akhirnya kita bisa lihat dalam Alkitab,
Ayub 1 ayat 5, ketika anaknya berbuat dosa, ia tetap dekat kepada Tuhan, meminta pertolongan dan memohon ampun atas segala perbuatan anak-anaknya. Iya, Abang juga sangat meneladani Ayub. Ketika harta Ayub pun habis, ternaknya mati, anak-anaknya meninggal. Nah, dalam kondisi yang tidak baik, Ayub tetap dekat kepada Tuhan. Iya, adik-adik yang menonton acara SMP BTS, Sekolah Minggu, Pintar, Bijak, Taat, dan Sukses, juga perlu meneladani Ayub. Meskipun dalam keadaan kurang baik seperti bosan di rumah, sedang dinasehati sama papa mama karena kita baru saja berbuat suatu kesalahan, sedang sakit, ataupun dalam keadaan bahagia seperti mendapatkan teman baru, ataupun saat kita makan, ketika kita minum, dan apapun bentuk peristiwa yang terjadi dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Kita perlu tetap ingat kalau kita harus tetap taat pada Tuhan. Caranya seperti apa, Bang Lambas? Ingat saja panduan kita, yaitu buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita perlu berbuat berbagai jenis kebaikan yang meneladani Yesus Kristus. Sama seperti Ayub, hidup anak-anak Tuhan harus bersandar, harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus, agar dalam kondisi apapun kita tidak mudah marah, melainkan kita menjadi anak-anak yang tenang, anak-anak yang tetap sopan, anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Iya, benar Bang Lambas. Kita lihat kehidupan Ayub. Ketika ia dekat kepada Allah, ia selalu bersyukur kepada Allah. Hidupnya belum tentu bahagia terus loh, tetapi ada upah dari setiap kesalehan atau ketaatan yang ia lakukan di dunia ini, yaitu ia mendapatkan kedamaian dari Allah. Senantiasa tenang meskipun kehidupannya sulit. Adik-adik, kakak mau bertanya, sikap apa yang seharusnya adik-adik sekolah minggu lakukan untuk menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari? Selain contoh-contoh yang sudah disebutkan Kak Ulin dan Bang Lambas ya. Misalkan, kalian buat contoh kegiatan yang menggambarkan kebaikan, contoh yang menggambarkan kesetiaan, contoh yang menggambarkan kelemah lembutan, dan contoh kegiatan yang menggambarkan penguasaan diri ya. Nah, ini adalah kuis untuk adik-adik sekolah minggu hari ini ya. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa kirim ke tante sekolah minggu yang kalian kenal. Kakak tunggu jawabannya ya. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana? Firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh metode panggung boneka kayu. Seru tidak? Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kakak ingin menyampaikan bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus meneladani kesalehan atau ketaatan Ayub kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak juga mau memberitahu nih, ada loh 3 tokoh yang memerankan ketiga tokoh utama ini. Yang pertama adalah Lampiur yang diperankan oleh Kak Nova Panggabean. Yang kedua Uli diperankan oleh Kak Novi Panggabean. Yang ketiga Lambas diperankan oleh kakak sendiri, Kak Nina Panggabean. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, tadi juga kita sudah mendengarkan kalau ada kuis kan yang telah disampaikan di dalam panggung boneka kayu tadi. Kuisnya jangan lupa dijawab ya. Jangan lupa dikirim ke tante-tante sekolah minggu yang adik-adik sekolah minggu kenal. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menutupnya dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, ketika kami anak sekolah minggu GKP Abatam telah
mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dengan menggunakan metode panggul boneka kayu dapat menguatkan kami sebagai anak sekolah minggu agar kami dapat semangat meneladani Yesus Kristus di tengah kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Tina Pracadia Nababan. Hari ini saya mau menjawab kuis Alkitab minggu lalu. Yang pertama adalah tema minggu lalu adalah cerianya bersama teman. 2. Jumlah tokoh Alkitab minggu lalu adalah 3 orang. 3. Nama tokoh Alkitab minggu lalu adalah 1. Apolos, 2. Priscilla, 3. Aquila. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman dan saudara semuanya, selamat tahun baru. Hari ini saya akan menjawab kuis minggu lalu. Yang pertama, apa yang menjadi tema firman Tuhan hari ini? Jawabannya, ceria bersama teman. Yang nomor 2, ada berapa jumlah tokoh Alkitab dalam firman Tuhan hari ini? Jawabannya, ada 3 tokoh. Yang nomor 3, siapa-siapa sajakah nama-nama tokoh Alkitab pada minggu ini? Jawabannya, Apolos, Priscilla, dan Aquila. Terima kasih Tante dan teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi dengan Tante Fikar pada hari ini. Pada hari ini, Tante Fikar akan mengajak adik-adik di rumah untuk mendengarkan ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sekali lagi adik kata-katanya, baru nanti kita buat gerakannya. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sekarang kita buat gerakannya ya sayang. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sekali lagi ya sayang. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Oleh karena itu, persembahannya jangan diterima, tetapi dirapikan, dilipat, dan ditaruh di
kehidupan kami menjadi dupa yang baru sampai ke kerajaan Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan, terlebih untuk kegiatan ibadah online kami ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu, agar kami sama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa terima kasih.